Saya juga kan dulu sering mendengar gitu ya, katanya Soekarno sama Ahmad Yani itu kan sangat dekat gitu. Dan disebut-sebut, digadang-gadang gitu ya, Jenderal Ahmad Yani ini akan meneruskan gitu jadi Presiden Soekarno gitu. Waktu saya nulis buku pertama ini, saya tanya Pak Nasution, saya bilang, Pak bener nggak sih Pak? Kok semua orang bilang, oh kalau ini yang penggantinya itu adalah Ahmad Yani. Pak Nas bilang, oh, saya tidak pernah dengar itu. Kalau malam ke Taman Makam Pahlawan gitu. Oh sampai seperti itu? Oh sampai jam 12 malam Mas. Kita bawa tikar, kita bawa air. Ayo Bu pulang Bu, udah jam 12 gitu ya. Pengawal juga bilang, ayo Bu udah pulang. Kok sih toh, ntar dulu. Kayak mau tidur di situ gitu. Berapa tahun Ibu di Dusun Bau? 21 tahun. 21 tahun? Nggak terasa ya. Jadi petani sungguhan saya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kita sekarang ada di part 2 nih guys. Erjal Satsat dan juga para elang. Nah Bu, saya kan kemarin berkunjung ke Museum Ahmad Yani ya Bu. Saya masuk-masuk ke ruangan, nah ternyata ada yang mengatakan sebuah tulisan gitu ya. Bahwa Halilintar tuh sempat menyambar gitu ke rumah ya. Itu kisahnya seperti apa ya Bu? Ya, itu kan kita sekeluarga sedang di Cipayung. Ada rumah villa kecil di sana kan, bapak sama ibu bikin di sana. Jadi di Cipayung hujan Mas. Kalau nggak salah itu malam minggunya hujan terus banget. Yang di rumah hanya satu anak aja, satu orang namanya Jaswadi ya di rumah itu. Jadi kedengar itu kesambar itu, oh suara Halilintar yang menyambar, tapi kita nggak ada di rumah. Nah ternyata itu berlubang semua, gede sampai ke langit. Jadi bapak ibu tuh nggak bisa tidur situ. Nah, itu kira-kira hanya 1 minggu sebelum dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, sebelum menjadi Menteri Panglima ya. Kira-kira seminggu sebelumnya. Kita tanya itu apa ya? Itu apa? Kata orang Jawa itu apa namanya kalau yang kayak gitu tuh? Pertanda? Pertanda negatif ya, pertanda tidak bagus. Ibu saya kan percaya gitu, bapak saya sih diem aja, nggak pernah ngomong beliau soal itu. Terus ya udah didandanin lagi. Cuman kalau anak-anak bertanya nggak ada jawaban. Cuma ibu aja yang mengasosiasikan dengan ya gaib-gaibnya gitu ya. Kalau kita orang Jawa dan Bali ya? Iya. Dari Blitar ibu saya itu. Terus waktu zaman sebelum dia lahir itu keluarganya pindah ke Bali karena Islam masuk toh. Jadi mereka pindah. Jadi akhirnya dia di situ di Bali lahir, besar. Jadi orang Bali, kan orang Bali yang asli kan orang Trunyan ya. Kalau ini kan banyak kan orang dari Jawa Timur kan yang di Bali itu. Saya juga mendengar gitu ya, Ibu suka cerita di podcast gitu ya. Ibu kan mengalami masa-masa trauma tuh. Gimana caranya tuh Ibu akhirnya bisa bangkit dari trauma itu? Trauma itu panjang Mas, sangat panjang, sangat lama, sangat menyakitkan dan gini ya, kita cerita sama siapapun, siapa yang mau dengar saya gitu ya. Saya kan sempat sakit juga karena banyak nangani tamu-tamu yang sakit, saya jadi sakit, saya dibawa ke RSPAD, saya dibawa ke RSCM, diperiksa otak saya, ditusuk jarum segala macam lah ya. Tapi keputusan dari dokter yang di RSPAD bahwa sebaiknya saya itu pergi dulu karena terlalu banyak ya saya lihat saya lagi tiduran gitu di kamar bapak, terus itu tempat bapak saya bikin teh di ujung tuh tiba-tiba kok
muncul apa labirin gitu ya, muter-muter. Terus ada figur putih bicara sama saya tapi suaranya gemuruh. Jadi saya udah nggak bisa apa-apa, tangan saya begini ya. Terus ngomong apa gitu ya. Terus saya dengar ibu saya lagi main piano di depan, di ruangan depan. Saya mau lari nggak bisa. Terus hilang. Begitu hilang saya lari, Mas. Saya lari. Ini malam Bu posisi? Malam. Udah pada tidur yang lain, tapi ibu saya belum tidur, dia masih main piano gitu. Saya duduk sebelah ibu saya diem, saya mau cerita, tapi ibu saya nggak nanya, jadi ya saya diem aja. Sampai 3 hari saya tuh nggak berani lewat situ sendiri, karena ya mestinya itu bapak saya. Terus yang kedua, saya lewat situ malam-malam nggak bisa tidur. Terus saya bawa bantal, saya mau tidur di belakang gitu ya. Terus rasanya kok kayak merinding gitu ya, pas di foto, pas di lukisan bapak saya yang kena ada tembakan itu, saya tidur di belakang, datang itu bayangannya. Jadi nggak bisa apa-apa, tapi dia nggak ngomong, Mas. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma kayak meluk gitu aja. Itu 2, terus akhirnya ya itu saya jadi sakit karena tiap malam tuh ada aja. Karena ibu mungkin masih usia 16 ya, masih, tahun ya? Iya, waktu bapak saya nggak ada 16. Jadi ya. Kejadian itu iya, karena saya ikut trauma. demo, Mas. Saya ikut demo, saya ikut ini, pokoknya ikut terus aktif dalam segala hal yang berkenaan dengan keadaan ayah saya kan gitu. Jadi setelah kejadian itu bayang-bayang ayah itu tiap malam masih ada gitu Ibu? Ada, Mas. Dia nggak ganggu. Sebenarnya bapak saya tuh pengen ngomong dengan siapa untuk menyampaikan sesuatu mungkin ya. Ibu mengiranya? Ya, sebab nggak ke Mas Edi, nggak ke Mas Untung, nggak ke siapa-siapa, nggak ke ibu saya, tapi ke saya. Cuman saya ini nggak siap mental saya, jadi saya jadi takut gitu loh. Terus waktu pindah ke seberang, karena itu jadi museum ya, dibikin museum sama ibu saya. Terus kita pindah ke seberang ke yang Hollywood itu dulu MGM, pindah situ. Di situ sama aja, ada aja gitu. Akhirnya apa, Mas? Kan dulu bajunya bapak saya digantung di kamar-kamar, jadi kayak orang berdiri gitu. Diturunin semua sama ibu saya. Karena seperti ada orang gitu, saya selalu melihatnya. Ibu sempat sakit katanya Ibu? Saya? Iya. Ya itu saya dibawa sama ibu saya ke RSPAD. Di belakang tuh ada tempat orang-orang yang sakit jiwa itu loh. Di RSPAD, di bagian paling ujung, paling belakang. Dokter Amino, saya ingat namanya, Dokter Amino, dokter psikologi ya, psikiater dia. Mengalami guncangan mental yang sangat luar biasa ya? Ya, karena itu tadi Mas, saya lihat bapak saya berdiri, bayangan ya, terus saya seperti diparanin, saya seperti itu. Jadi kan kita jadi kalau udah maghrib itu takut gitu. Kalau udah mulai sepi, wah udah deh. Rasanya kayak ketakutan sendiri gitu. Memang ada sih, memang ada. Nah, begitu saya ke luar negeri ya memang kan agak hilang ya, karena kan terpisah jauh sekali. Setelah pulang itu saya kan kerja, Mas. Terus saya dikirim ke Amerika sebenarnya, saya kerja di Deplu ya. Terus saya dikirim ke New York di United Nations 3 tahun. Saya belajar tentang UN dan sebagainya. Terus saya pulang. Terus saya nggak kerja lagi di Kemlu, tapi saya masuk UNDP, United Nations Development Program. Di situ saya lihat Indonesia dari kacamata internasional dan bekerja di situ ya ada aja. Jadi ya, sama bos saya, kalau saya pergi sama bos saya tuh kan orang daerah, ada putrinya Jenderal Ahmad Yani yang dicari, saya bukan dia. Dia marah sama saya. Kadang-kadang orang udah bawa kamera dengan 36 film, cuma mau foto sama saya, bukan sama dia. Dia tersinggung. Saya dimarahin sama dia. Katanya ada pepatah ya Bu, jangan lebih hebat dari bos katanya Bu. Iya, memang. Walau sebenarnya bisa lebih hebat, tapi jangan kelihatan lebih hebat katanya. Ya habis gimana ya, kita di Indonesia kan, jadi ke daerah gitu. Bos saya bilang, where are we going? We just go there, bilangnya. Di sana tuh rakyat nunggu, Mas. Saya kan nggak tahu. Sampai sana udah kamera, udah gini. Terus yang foto mereka sama saya. Bu, kita mau foto. Nggak mau, bos saya didiemin, dia marah. Dan setiap kali itu seperti itu. Setiap kali saya bilang, go to hell with you. Saya keluar, Mas. Saya keluar. Berantem saya sama bos saya itu. Saya keluar. Terus saya telepon kantornya Pak Benny Murdani, kan beliau kan dekat sama saya, ajudan. Boleh nggak saya ketemu Bapak? Ya Mbak Melia kesini sekarang. Langsung dipanggil kantornya, di kantor Hankam itu. Sampai di sana
Pak Beni ono apa gitu kan. Terus saya cerita, Pak tadi saya ngalamin ABC, saya cerita panjang sekali. Terus dia bilang gini, ya wis gini aja, seminggu lagi kamu kerja di BCA. Enggak mau saya. Lah terus mau apa? Saya mau ke desa, saya bilang. Mau jadi apa katanya? Kamu jadi petani, saya bilang. Mau nanam apa? Apa aja mau tak tanam, saya udah marah sekali waktu itu ya. Bener Mas, yang beli rumah saya itu Pak Beni. Terus saya pindah ke desa, ke dusun Bawu itu. Ibu jadi petani ya? Saya jadi petani dan saya belajar dengan Mbah Pris, dengan Pak Tukiman itu yang kerja dengan saya dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Saya tuh di sawah Mas. Saya tuh kaya waktu itu. Nyangkul gitu Bu? Enggak lah yang nyangkul mbah-mbah itu, tapi saya nyiram, mupui gitu ya. Jadi saya Mbah Tris, Pak Tugiman bertiga kerja. Tiap hari itu Mas. Ada padi. Oh padi. Ada padi, ada kolam ikan gurame, ada pon. Jadi saya tuh ya ngudek-ngudek itu, aduk-aduk tai ayam sama areng. Pupuk ya? Areng, tai ayam, areng sama apa tuh putih-putih. Putih? Iya apa kayak? Urea? No. Putih. Gamping. Gamping tau kan? Putih. Gamping kan putih. Itu diaduk Mas, dimasukin ke tanah deket. Itu buah-buahan tuh bisa kayak ambek ke tanah loh. Mangga, pepaya, pisang. Jadi Pak Beni suka datang dia bilang, oh kamu sekarang kaya ya. Dia bilang sugih katanya. Sugih bener. Gak punya uang tapi sugih gitu loh. Saya gak pernah beli apa-apa, semuanya ada. Telur buah ayam ada, buah ada. Beras tuh gabahnya itu 40 karung saya kalau panen. Wow. Iya. Begitu habis 1 karung di slap lagi, dapat lagi. Teman-teman datang tak kasih beras, kasih telur ayam, kasih sayuran itu yang namanya kaya. Nah itu saya sembuh. Kalau Mas Hadi bilang nyembuhnya gimana itu, karena saya terus bicara dengan alam, dengan tanaman. Saya bilang begitu Pak Beni bilang, oh, kamu sekarang sugih ya. Sugih itu kaya kan? Sebenarnya yang kaya hati gitu loh. Terus seneng gitu, hati kita seneng ya. Tapi terus mungkin karena seneng diterusin tuh ya itu tadi ada yang nggak seneng gitu. Ibu Amel sempet suka bicara sama tanaman gitu Bu? Iya ngobrol sama tanaman. Ibu saya juga gitu dulu ngobrol sama tanaman. Saya juga. Apa yang diomongin tuh Bu? Bilang gini, matur nuwun ya. Saya dikasih banyak sekali rezeki gitu. Rambutan, mangga, pisang, pepaya, apokat, beras tuh saya nggak usah beli. Telur ayam. Saya punya ayam 2.000 dulu, ayam petelur. Ya kayak kita suka ini aja ya, misalnya ke ayam gitu ya, dong cepet bertelur kaya, gitu. Kaya, Tiap pagi ngumpulin telur tuh seneng begitu. Tapi bersihin tainya tuh ya. Saya bersihin sama Mbah Tris tuh berdua. Habis itu kan kayak gitu ya, tapi campur sama areng sama gamping tadi, itu pupuk yang paling bagus. Pupuk yang paling bagus tuh itu menurut saya karena saya ngalamin ya. Dusun Bawu itu di Sleman Bu? Di Sleman di kilometer 9-10 ya, Gentan arah di Kaliurang. Tahun segitu tuh masih seperti sawah, apa dusun masih Bu? sawah. Belum ada listrik waktu itu. Belum ada listrik? Jadi waktu saya bikin rumah itu sekalian listriknya saya harus bayar sendiri. Masang apa? Towernya ya. Yang listrik? Tiang sama itu trafo ya, yang gede itu harus pasang sendiri saya. Tapi di sana yang saya ingat itu air tuh bagus sekali. Airnya tuh deras dan bagus. Jadi kita kan kalau hidup butuh air ya. Air tuh nggak kurang di sana. Itu kalau sekarang saya lihat pada kekeringan itu saya selalu mengucap syukur bahwa kita nggak kekeringan, kita selalu banyak air. Itu penting Mas, air. Berarti pemukiman masih jarang ya Bu? Oh nggak ada orang dulu. Saya punya lahan tuh 1 hektar, cuma rumah saya sendiri. Wow. Iya, tamunya tuh dari Jakarta yang paling banyak. Dulu pernah Adnan Buyono Sution dengan banyak orang datang. Suguhannya apa coba? Tinggal jebol itu, nyabut ketela, direbus, dikukus, digoreng, dikasih bumbu dikit. Oh enak sekali ya. Sama kopi gitu ya, sama daun bayam yang gede-gede itu. Di sana kok banyak. Itu digoreng pakai tepung tuh loh. Itu enak sekali. Hal-hal yang sederhana aja kok. Berapa tahun Ibu di Dusun Bawu? 21 tahun. 21 tahun? Nggak terasa ya.
Jadi petani sungguhan saya. Pemandangannya indah ya di situ, Bu? Cantik sekali. Sana Gunung Merapi. Tapi saya ngalami gempa bumi pertama itu tahun 2006 ya. Saya lagi di luar nih, lagi doa, ya cara Jawa ya. Tiba-tiba tak kira bulldozer ya. Gak tahu itu gempa yang tahun 2006 itu. Jam 6 pagi. Saya cuma ya Allah gitu ya. Ini genteng itu kayaknya tuh gini, rumah pertama gini, habis itu gini. Jadi kayak dikocok gitu ya. Selesai itu kira-kira itu kan 5,8 ya. Nggak sampai semenit kan. Orang berlari keluar dikira Gunung Merapi meletus gitu kan, depan mata ada Gunung Merapi. Saya bilang gunungnya nggak apa-apa. Terus telepon, hati-hati gitu ya. Ada tsunami dari mana gitu. Orang udah panik semua. Saya kalau nggak salah hari itu ada 150 kali gempa ya. Kecil-kecil tapi ada suara di dalam bumi yang kayak saya ngalami itu. Telepon saya tarik keluar ya. Saya nelfon Jakarta, ini gempa di sini. Pertama kali ngalamin gempa saya. Ya, Bu. Saya juga kan dulu sering mendengar gitu ya. Katanya Soekarno sama Ahmad Yani itu kan sangat dekat gitu. Dan disebut-sebut, digadang-gadang gitu ya. Jenderal Ahmad Yani ini akan meneruskan gitu jadi Presiden Soekarno gitu. Waktu saya nulis buku pertama ini, saya tanya Pak Nasution, saya bilang, Pak benar nggak sih Pak? Kok semua orang bilang, oh kalau ini yang penggantinya itu adalah Ahmad Yani. Pak Nas bilang, saya tidak pernah dengar itu. Begitu Pak Nas bilang nggak pernah dengar, ya udah saya nggak nanya lagi. Dan kalau ada orang yang ngomong, ya itu kan kata orang. Tapi yang kenyataannya kan Pak Yani nggak ada, saya bilang gitu aja. Ya, semua orang ngomong begitu. Tapi Pak Nas bilang enggak, saya nggak pernah dengar ya. Kalau Pak Nas bilang nggak pernah dengar, ya masa saya mau ya udah saya diem. Berarti Ibu belum mendengar itu ya bahwa digadang-gadang Jenderal Ahmad Yani itu enggak. Jadi penerus Bung Karno. Cuman semua orang ngomong begitu gitu. Cuman banyak ya. Banyak yang tapi ngomong. dari ayah belum dengar. Enggak, bapak saya nggak pernah, ibu saya juga enggak. Malah terakhir itu sebelum bapak saya gugur tuh malah ibu saya bilang gini, kamu nanti mau diganti, gitu. Malah ibu saya udah tahu. Mungkin ibu saya punya informan lain ya, saya nggak tahu. Cuma bilangnya nggak mau diganti. Dan memang katanya mau diganti Pak Mursid kan mestinya. Itu ceritanya kan begitu. Bapak saya nggak terganggu dengan hal-hal seperti itu. Dia percaya sama dirinya kan tinggi ya. Kepercayaan bahwa kan kalau ngomong tentara itu kan kill or to be killed gitu ya. Membunuh atau dibunuh. Ya, ngomongnya gitu aja. Jadi kadang-kadang orang nganggap ngentengke gitu ya. Kok dikasih tahu gitu. Tapi bapak saya memang begitu ya. Punya prinsip kan. Prinsipnya sangat teguh dan dia yakin pada dirinya ya. Jika kita balik ke tahun 66 gitu ya Bu, terjadi pergantian pada akhirnya tuh kan antara Soekarno dengan Soeharto. Oh iya. Kalau menurut Ibu tuh seperti apa? Pergantian itu sesuatu yang memang terjadi seperti itu ya, karena saya nggak begitu mengikuti bagaimana ramenya di situ ya. MPRS minta pertanggungjawaban Soekarno tentang itu, dia bikin Nawaksara kalau nggak salah ya. Seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Parama Arfa. Dan kemudian itu tidak diterima ya. Kemudian memperbaiki, dan itu pidato Nawaksara itu saya baca dulu di Tempo itu, saya nanya ke Tempo nggak ada yang tahu loh. Itu sangat kelihatan bagaimana Soekarno udah bingung di situ. Yang kedua ya di pertanggungjawaban yang kedua yang tambah tidak diterima itu, yang akhirnya itu yang mana ya Bu? Ada Nawaksara. Yang kedua tuh yang kan disuruh memperbaiki. Kan pertama ditolak, terus disuruh memperbaiki, diperbaiki lagi sama Bung Karno, entah siapa yang bikin saya nggak tahu. Tapi yang kedua ini lebih nggak karuan, jadi sudah bingung sepertinya. Menurut Ibu nih? Saya baca, makanya saya nyari lagi tuh nggak ketemu. Saya tanya sama orang Tempo, ada nggak sih Nawaksara yang pertama dan kedua lah gitu ya. Coba ya Bu, nanti saya cari, tapi sampai sekarang nggak ada. Itu kelihatan sekali Bung Karno itu sudah dalam posisi yang sudah bukan nggak waras ya, tapi bingung ya.
sudah bingung beliau dan sudah sakit kali ya. Terus di Wisma Yaso kan, terus si Dewi istrinya kan meninggalkan Indonesia, nggak balik lagi sampai beliau wafat ya tahun 71. Dewi kan alasannya pergi ke luar negeri karena hamil gitu loh. Nah itu mungkin jadi sendiri di rumah yang begitu gedenya sendiri, nggak ada siapa-siapa, sakit ya. Ya bisa dibayangin kayak apa. Terus ya ada cerita Bu Hartini ke saya, kalau nengok tuh susah jalan kaki, kan gede sekali areanya itu kan, bawa rantang gitu untuk ngasih makan Bung Karno. Itu Bu Hartini yang cerita gitu ya. Dalam hati saya terima aja ceritanya Bu Hartini ya. Kasihan sih, karena bapak tuh sendirian di situ ya, ada yang jaga. Tapi kalau ada cerita-cerita katanya apa dihina, enggak sih. Cuma siapa sih yang berani? Pemimpin besar revolusi. Tapi ya beliau bukan perfect ya, bukan orang yang sempurna kan. Biarpun presiden seumur hidup atau apapun, dia adalah manusia yang punya kesalahan gitu. Nah itu yang masyarakat Indonesia itu kadang-kadang yang sangat itu tidak bisa menerima bahwa dia itu harus manusia yang perfect gitu loh. Presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi, penyambung lidah rakyat Indonesia, panglima tertinggi, apalagi banyak sekali dulu jabatan. Ini berat mas, ini semua berat, terlalu berat untuk di songgo sama dia. Akhirnya itu semua nggak ada artinya. Bayangin, yang tadinya orang melihat dia kayak dewa, mungkin dia setengah dewa loh itu, terus tidak ada artinya. Ya sakit lah mas, pasti itu. Tapi Bu, bicara ayah ya, setelah kepergian ayah itu bagaimana perjuangan ibu gitu ibu ya? Saya membesarkan 8 anak ya? Iya, tapi 6 lah ya, karena yang 2 kan di luar negeri ya. Berenam ya itu yang saya cerita, ibu saya jualan, ibu saya ini. Dia sering bengkak-bengkak karena orang ngomongin, ya kayak saya ngalami ya. Jadi ibu saya tiba-tiba wajahnya bengkak semua karena pikiran. Kalau udah bengkak gitu nggak keluar mas dari kamar. Sampai 2 hari kita nunggu aja kapan sembuhnya gitu. Nanti kalau udah sembuh dia keluar lagi. Karena dia nggak tahan, mungkin karena nggak lihat bapak saya di jadi ada orang ngomongin gitu langsung menderita gitu loh. Dan hiburannya kan cuman kita, dan kalau malam ke Taman Makam Pahlawan gitu. Oh sampai seperti itu? Oh sampai jam 12 malam mas. Kita bawa tikar, kita bawa air. Ayo Bu pulang Bu, udah jam 12 gitu ya. Pengawal juga bilang ayo Bu udah pulang. Kok sih toh, ntar dulu. Kayak mau tidur di situ gitu. Di makam loh mas kita sampai tengah malam. Sering. Berapa lama kayak gitu Bu? Berapa lama? Berbulan-bulan lama mas. Setiap hari? Hampir setiap hari. Dia karena jiwanya kan masih sangat rapuh ya. Jadi dia mungkin mikir aku mesti ngurusin anak segini banyak, masih kecil-kecil. Nah, saya nggak punya kemampuan, nggak punya apa-apa. Suka nyalain bapak saya. Bapak sih kalau ibu dulu mau beli ini nggak boleh, papa nggak boleh, ingat jabatannya, ingat jabatanku, jadi jangan-jangan akhirnya bapak pergi kita nggak punya apa-apa karena nggak boleh sama bapak. Bapak selalu bilang sama ibu gitu, jangan ingat jabatan, jadi mengingatkan ibu. Tapi ketika pergi ibu saya marah-marah tuh kan pak, sekarang aku dewean ngurusi anak katanya gitu, suka ngomel gitu ya. Tapi kita anak-anak tuh mengerti aja. Menemani ibu itu penting supaya beliau tidak terlalu parah ya sakitnya. Ada satu peristiwa ya. Dulu tuh kan banyak yang ditahan PKI di CPM Guntur kan banyak ya. Lalu oleh CPM Guntur tuh gantian lah gitu 10 orang gitu. Dibawa ke Jalan Lembang ke rumah. Mereka turun dari mobil itu, jeruji itu, langsung itu bersihin taman, bersihin. Jadi rumahnya bersih ya, taman bersih semua. Tapi ibu saya masak buat mereka. Jadi ibu saya masak buat, ada berapa non? Dia hitung dulu, 10 Bu, pengawalnya CPM-nya 2 misalnya. Supirnya 1, terus ada yang piket ini dan itu, sama saya, sama ibu. Jadi misalnya 15 gitu ya. Ibu bikin, nanti ibu nyiapin piring itu 15, nasi, lauknya sama semua.
Terus saya bikin tehnya, teh panas yang gelas zaman dulu, gelas bir tuh kan, yang segini itu, teh manis. Nanti saya yang bawa ke mereka, jadi mereka nunggu di piketan itu, di rumah piket. Nanti, Pak makan dulu Pak. Itu orang-orang PKI loh, yang ditahan. Itu orang-orang PKI? Yang ditahan, tapi boleh berbaur, boleh lihat luar itu oleh CPM ya sudah tahun 60, udah sekian tahun kemudian ya. Terus, jadi ibu saya itu menghargai tetap. Itu pelajaran yang saya terima dari ibu, bahwa kita itu menghargai siapapun ya, meskipun dia mungkin kan nggak tahu peristiwa itu, ya, dia nggak ikutan, tapi bos-bosnya itulah yang ninggalin mereka, akhirnya mereka dibui kan ya. Bu, ada harapan nggak sih kalau misalnya milenial atau Gen Z berkunjung ke Museum Ahmad Yani gitu? Kenapa? Ada harapan nggak sih untuk para milenial dan Gen Z gitu? Banyak ke sana. Banyak ya Bu? Banyak sekali. Yang ke Lubang Buaya itu lebih lagi. Lubang Buaya itu satu hari bisa antara paling sedikit 5 sampai 100 bis ya. Mas bisa bayangkan. Satu bis isinya 40 orang, itu ribuan sana. Terus kalau di Jalan Lembang, itu tamunya kan banyak, apalagi nanti nih 1 Oktober, 30 September, penuh. Waktu tahun yang lalu tuh sampai 500 orang, saya nggak bisa masuk rumah. Banyak sekali. Saya mau masuk rumah itu nggak bisa. Jadi Bu nunggu dulu, penuh sekali di dalam. Ya udah. Harapannya bagi pengunjung apa sih Bu gitu ketika mampir ke Museum Ahmad Yani gitu? Ya mereka ini kan sejarah sudah ya. Mereka akan belajar banyak dari pengorbanan seorang prajurit Ahmad Yani. Apalagi ada mahasiswa tanya sama kita waktu itu, apa peninggalan warisan Pak Yani kepada keluarganya. Kita kan nggak bisa jawab Mas ya. Terus saya bilang gini, ketika ayah saya tertembak dan jatuh berlumuran darah, itulah pengabdian seorang prajurit yang utuh. Dan kami hanya nggak bisa apa-apa, hanya menangis, tapi pengabdian kepada negara yang utuh itulah prajurit. Makanya ini jadi profil seorang prajurit gitu. Itu warisan Mas. Dan nama harum itu bilang ya dari Bapak. Itu saya pegang betul. Dan saya ingin generasi muda kita ya tidak lupa, karena ada sekitar 18 tahun film pengkhianatan gerakan 30 September tidak diputar karena mau dihilangkan. Sejarah di sekolah-sekolah sudah dihilangkan sekarang. Yang muncul kan ini orang-orang PKI nama-nama orang itu menyakitkan sekali, tapi biarlah generasi ini akan tahu sendiri nanti tuh. Jadi belajarlah yang ya mas muda-muda ini kan bisa belajar dari pengorbanan pengabdian seorang prajurit. Masih usia muda 43 tahun gugur. Saya bilang, bapakmu mati kan ditembak Cakrabirawa. Saya bilang, no, ayah saya itu gugur dengan gagah berani, tak gitu. Iyalah mas, gugur dengan gagah berani, dia tonjok tuh Cakrabirawa ya kan. Tahu bahwa nyawanya sudah. Bapak saya nggak pegang pistol kok, nggak pegang apa-apa. Dan itu lukisan besar tuh Bu ya? Iya, itu kan kesaksian anak-anak ya. Itu yang melukis namanya Omar Yeha. Omar Yeha. Ada satu lukisan yang persis wajah bapak saya. Tapi waktu itu bapak saya masih pakai kaos oblong putih ya. Terus bapak saya gugur ya. Terus oleh Omar Yeha itu baju militernya taruh di sebelahnya itu kayak dimasukkan gitu. Wah, itu luar biasa sekali. Ada itu. Jadi dia sangat mengenal ya wajah itu. Jadi wajahnya udah jadi. Ini bajunya gimana? Ini pakai kaos oblong soalnya. Terus baju tentaranya ditaruh sebelahnya kayak dimasukin gitu. Itu jadi lukisan yang paling bagus. Ada sama adik saya itu. Teman-teman kalau mau ke Museum Jenderal Ahmad Yani bisa di Jalan Lembang ya Bu? Iya, kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin tutup tuh. Sama jangan disentuh-sentuh barang di situ ya. Terusak. Ya, ditunggu Bu. Ya. Buku-buku terbarunya ya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau beli juga bisa kunjungi nih channel YouTube Ibu Amelia Ahmad Yani ya. Nanti kita taruh di
deskripsi juga. Bu, makasih banyak nih udah datang dan bercerita di Iya. RJ5. Semoga bisa benar-benar apa yang saya berikan keterangan ini bisa membangkitkan semangat ya. Bahwa Indonesia itu masih ada dan jaya. Karena dijaga oleh para pahlawan revolusi. Siap. Nah, itu dia guys episode pada kali ini. Udah part 1, part 2-nya. Ya, kalau misalnya ada temen lu yang nanya, kenapa sih lu suka bahas-bahas sejarah tentang negara kita, ya jawabannya simpel aja. Kalau bukan kita ya siapa lagi ya. yang akan membesarkan negara ini jadi negara maju. Iya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.